Jadi pertanyaannya ada yang saya ambil dari channel saya ya, di channel ini guys, maksud saya ya, di komentar-komentar kalian yang ada di channel ini dan juga yang ada di Facebook. Hey yo, what's up guys, terima kasih udah klik videonya. Buat kalian dari Sabang sampai Merauke, terima kasih ya, selamat pagi, salam sehat buat kalian semuanya. Terima kasih udah klik videonya guys, terima kasih sudah nonton channel ini, nonton video ini. Buat kalian yang baru gabung ya, buat kalian baru gabung, baru nonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu, like videonya, kemudian di share ke teman kalian guys. Terima kasih, kembali lagi di channel seputar perkelincian, seputar aktivitas saya dan pengalaman saya di dunia kelinci guys. Sekali lagi, yang saya bagikan, yang saya sharingkan kepada kalian itu adalah pengalaman saya guys, dan juga pengetahuan saya di seputar dunia kelinci. Selamat pagi ya buat kalian, semangat pagi tentunya, masih dalam seputar kelinci guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin merespon atau menjawab ya, terkait dengan komentar-komentar para peternak kelinci yang atau penghobi kelinci yang sudah komentar di channel saya guys, melalui channel ya, komentar di bawah video ini atau di bawah video lain, kemudian di channel saya di Facebook guys. Jadi saya rangkum menjadi satu ya, menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan, nanti akan saya jawab satu persatu ya. Nanti ada kurang lebih beberapa pertanyaan ya, tidak semuanya. Yang jelas saya akan menjawab ya seputar kelinci ya, terkait dengan pengalaman saya, nanti akan saya sharingkan kepada kalian. Jadi pertanyaannya ada yang saya ambil dari channel saya ya, di channel ini guys, maksud saya ya, di komentar-komentar kalian yang ada di channel ini dan juga yang ada di Facebook ya, terkait dengan kelinci, yaitu di forum-forum jual beli kelinci guys. Dan saya kebetulan mendapat pertanyaan-pertanyaan melalui Facebook ya, dan juga melalui komen-komentar yang ada di channel ini guys ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk komentar di bawah ya, komentar sebanyak-banyaknya, bertanya juga boleh ya. Nanti lain waktu akan saya jawab guys. Jadi saya akan rutin menjawab komentar-komentar kalian guys, seperti itu. Nah oke guys, langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum, yang saya ambil dari Facebook dan juga channel saya di YouTube guys. Jadi teman-teman para peternak, penghobi dan pecinta kelinci banyak yang bertanya ya, dan yang masih bingung juga terkait dengan hal-hal dasar yang harusnya sudah diketahui, tapi banyak yang belum tahu gitu ya. Saya ingin membantu kalian guys ya, sekali lagi saya ingin membantu kalian, semoga bermanfaat dan juga berkah buat kalian semuanya, sehingga kalian lebih banyak tahu tentang dunia kelinci, seperti itu guys. Nah jawaban saya ini itu terkait dengan pengalaman saya, jadi dasarnya adalah pengalaman saya di kandang saya sendiri guys, seperti itu. Nah yang pertama itu ada pertanyaan dari Misbahul Munir ya. Nah selamat pagi Mas Misbahul Munir ya, terima kasih sudah komen di channel ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya guys, amin ya rabbal alamin. Yaitu pertanyaannya, kandangnya bersih ya, kotorannya juga tak begitu tampak, sering dibersihkan kah bang? Ya memang saya sering bersihkan ya, jadi setiap hari guys, setiap hari itu saya bersihkan, yaitu setiap di pagi hari. Jadi bangun pagi setelah subuh itu saya akan cek kandang saya guys, jadi akan saya bersihkan, kemudian kalau jika memerlukan ya saya semprot dengan air di talang talang jalur feses dan juga jalur air kencingnya guys, seperti itu, biar enggak amoniaknya itu tidak tercium ya, amoniaknya tidak tercium, dan juga kebersihannya selalu terjaga guys, dengan maksud dan tujuan agar kelinci kita tetap sehat ya, tetap sehat, terhindar dari penyakit-penyakit ya, bakteri-bakteri yang bisa menimbulkan atau menyebabkan kelinci sakit ya. Banyak ya faktornya ya, atau penyebabnya ya. Jadi bakteri kotoran juga bisa menyebabkan sakit juga guys. Jadi
sakit skabies ya, maupun mencret. Jadi untuk menghindari itu semua ya setiap hari saya bersihkan seperti itu, Mas Misbahul Munir. Kemudian yang kedua dari Diki Aditya ya, terima kasih Mas Diki, ini rutin sekali komen di video saya. Terima kasih buat Mas Diki, semoga senantiasa juga diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kemudian pertanyaannya, Mas, kelinciku melahirkan tapi tidak mencabuti bulu, bagaimana mengatasinya? Tenang aja Mas Diki ya, karena saya juga pernah mengalami itu. Nah, kelinci saya kemarin atau beberapa bulan lalu itu juga pernah ya mengalami itu, melahirkan tapi tidak mencabuti bulu ya. Ini saya akan kasih fotonya ya di sini, nanti saya akan kasih. Nah, ini buktinya, itu kelinci saya yang melahirkan tapi tidak mencabuti bulu guys. Itu terjadi di kandang saya. Jadi tenang aja ya, selagi indukannya mau untuk menyusui ya, itu it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Kalian bisa bantu dengan kapas guys. Jadi beberapa hari setelah melahirkan ya, itu kalian amati induknya tidak mencabuti bulu juga, itu kalian bisa siasati atau bisa akali, kasihkan kapas ke boxnya seperti itu guys. Jadi bisa membantu untuk menghangatkan tempat anaknya ya. Pokoknya asalkan induknya mau menyusui gitu aja, aman ya, insya Allah aman. Tapi kalau di kandang saya kemarin itu saya biarkan sekitar beberapa hari, 3 hari guys ya, 3 hari. Nah, setelah itu indukannya ternyata mau untuk menyabuti bulunya. Jadi tidak selamanya indukannya itu membiarkan anaknya dalam keadaan tidak ada bulu sama sekali ya. Ternyata setelah hari ketiga setelah melahirkan itu indukannya menyabuti bulu guys. Itu di kandang saya terjadi ya beberapa bulan lalu. Nah, setelah itu ya oke ya, nggak apa-apa, tidak saya bantu dengan kapas ya. Niat saya itu beberapa hari setelah itu saya akan kasihkan kapas guys, karena saya takutnya nanti berimbas kepada anak-anaknya seperti itu ya, terkait dengan cuaca yang sekarang masih dingin, masih musim penghujan. Itu jawaban saya Mas Diki ya. Jadi tenang aja, selagi indukannya mau untuk menyusui oke, nggak apa-apa, beberapa hari bisa diamati. Nanti kalau setelah itu tidak mencabuti bulu juga, itu bisa disiasati dengan diberikan kapas seperti itu. Kemudian yang ketiga dari Mas Sandi Nayoan ya, terima kasih Mas Sandi, senantiasa diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Pertanyaannya, Mas Bro, kelinci jantan lokal aku umur 4 bulan sudah birahi, kelinci betinaku umur 2 bulan boleh dikawinkan apa belum ya? Pertanyaannya seperti itu. Memang kelinci jantan itu lebih cepat birahi guys daripada kelinci betina ya. Itu dasarnya dulu. Jadi sedangkan kelinci yang umur kawin ya, idealnya kelinci umur kawin itu adalah 6,5 sampai 7 bulan seperti itu guys. Jadi setelah itu ya, setelah sebelum 6 bulan itu saran saya jangan dikawinkan terlebih dahulu guys, karena bisa banyak terjadi masalah nanti ya. Karena kalau belum cukup umur kawin kemudian dipaksa untuk dikawinkan, itu bisa berakibat satu ya, itu kelinci si betina dan si jantan bisa mengalami kerdil guys, karena belum waktunya kawin, dipaksa kawin, nanti pertumbuhan badannya tidak maksimal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua itu bisa keguguran ya si betinanya guys, karena belum siap ya, tubuhnya belum siap untuk mengandung atau memproduksi anak seperti itu guys. Jadi usia kawin itu idealnya 6 bulan sampai 7 bulan lah, idealnya seperti itu. Idealnya sekitar itu ya, tergantung jenis kelincinya, tergantung jenis kelinci guys. Jadi saran saya buat Mas siapa tadi, Mas Sandi ya, Mas Sandi itu kalau bisa jangan dikawinkan dulu Mas, karena usia 2 bulan itu juga belum usia kawin, itu masih usia remaja seperti itu ya, kelinci remaja, belum usia kawin. Jadi usia kawin kelinci itu 6 bulan atau 7 bulan ya, tergantung jenis kelincinya guys, seperti itu. Jadi ya memang kelinci jantan memang lebih cepat birahi ya, it's okay, itu memang hukumnya hukum alamnya kelinci seperti itu. Jadi tidak masalah ya, kelinci jantan memang lebih cepat birahi ya.
saran saya pisah ya, pisah antara induknya dan maksud saya si betinanya dan si jantannya. Jadi tidak terjadi perkawinan di antara mereka seperti itu guys, sebelum usia kawin. Seperti itu Mas Andi ya. Kemudian yang keempat, ada pertanyaan dari Mbak Eka Yulis Setiawati ya. Terima kasih Mbak Eka ya, semoga diberikan kesehatan selalu buat Mbak Eka dan dilancarkan rezekinya, amin. Nah, pertanyaannya adalah kelinci boleh dikasih kentang dan pisang kah? Kalau saran saya, kentang itu kan, itu menurut pengalaman saya guys ya, di kandang saya selama ini saya belum pernah memberikan kentang guys. Jadi saya tidak ingin terlalu menjawab terkait dengan itu, karena saya belum pernah memberikan kentang ya. Ya karena yang saya tahu itu kan kentang banyak kadar airnya guys ya. Jadi saya belum berani untuk memberikan kentang. Tapi kalau pisang ya, kalau pisang itu biasanya saya berikan itu kulitnya guys, justru kulitnya Mbak Eka ya. Jadi kulit pisang itu justru lebih bagus ya daripada buahnya. Itu karena di kulitnya itu banyak sekali serat. Jadi lumayan untuk membantu memenuhi kadar serat di dalam tubuh kelinci guys. Saya sering memberikan kulit pisang ya di kelinci saya, di kandang saya ya. Sering sekali ya. Setiap ibu saya beli pisang, kemudian saya panen pisang itu, setelah pisangnya digoreng atau dimakan, itu kulitnya bisa untuk dikasihkan ke kelinci guys. Jadi tidak langsung dibuang ya, dikasihkan ke kelinci bisa. Seperti itu karena kadar seratnya lebih banyak. Seperti itu Mbak Eka ya. Selanjutnya dari Mas Diki lagi ya, Diki Aditya ya. Terima kasih, ini memang aktif sekali ya di channel saya. Terima kasih Mas Diki. Pertanyaannya adalah, Mas, anakan usia 1 bulan apa boleh dikasih katul? Nah, kalau di kandang saya Mas Diki, usia 1 bulan itu belum saya kasih katul ya, karena sistem pencernaannya juga belum siap ya, karena masih menyusu ke indukannya seperti itu. Jadi alangkah lebih baik diberikan makan yang lain guys. Jadi hijau-hijauan, mungkin daun pisang ya, kemudian daun indigo vera, atau justru dikasihkan pelet lebih bagus ya, karena kadar airnya kan tidak banyak seperti itu. Kalau katul kan pasti kan dicampur dengan air guys ya. Nah itu bisa membahayakan si kelinci anakan 1 bulan ini ya, karena memang sistem pencernaannya kan belum maksimal ya, belum berkembang dengan baik. Nah itu bisa membantu bisa menyebabkan si kelinci anakan 1 bulan tadi mencret guys, seperti itu karena kebanyakan kadar air. Nah langkah lebih baik Mas Diki itu usia 1 bulan itu diberikan hijau-hijauan atau pelet ya, pelet yang kecil-kecil. Itu alangkah lebih baik ya, karena di kandang saya seperti itu. Jadi usia 1 bulan itu ya masih menyusu kan ke indukannya, jadi pakannya juga tidak terlalu banyak. Nah itu bisa dikasihkan ya daun pisang ya, itu juga membantu memberikan kadar serat di dalam tubuhnya, ataupun pelet ya, pelet yang khusus untuk anakan guys, seperti itu ya. Semoga membantu Mas Diki. Nah oke, lanjut guys ke pertanyaan yang lain, yaitu dari Mas Dimas Syah Putra. Nah terima kasih Mas Dimas ya, terima kasih sudah komen di channel saya ya. Buat Mas Dimas senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dan dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, Bang, kelinci lokal umur berapa jantan bisa dikawin? Mungkin maksudnya adalah kelinci jantan lokal umur berapa bisa dikawinkan, seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan Mas Diki tadi ya. Sudah saya terangkan bahwa kelinci itu usia kawinnya adalah 6-7 bulan ya. Itu idealnya guys. Jadi segala atau semua jenis kelinci ya kisaran itu ya, kisaran 6-7 bulan itu masa-masa kawinnya si kelinci guys. Jadi kawin pertama itu ya jelas usianya di antara itu. Jadi meskipun usia
jenis kelamin jantan maupun betina itu tidak begitu berpengaruh guys. Jadi ya pokoknya segala jenis kelinci, segala jenis jenis kelamin kelinci itu ya kawinkan ya kisaran umur 6 sampai 7 bulan itu tadi guys, seperti itu. Karena masa kawin dan juga usia kawinnya ya idealnya di usia-usia tersebut, seperti itu Mas Dimas. Jadi ya semoga membantu kelincinya dikawinkan ketika sudah usia 6 atau 7 bulan, seperti itu. Nanti dicek apakah sudah birahi. Nah, caranya ngecek yaitu silakan diteliti bagaimana kebiasaan sehari-harinya. Nah, biasanya kelinci yang sudah birahi itu sering menggaruk-garuk alas atau lantainya, seperti itu. Nah, kemudian sering gelisah atau sering lari-larian di kandangnya guys, seperti itu. Kemudian kalau dipegang itu dia lebih sensitif kalau sudah birahi, seperti itu. Nah, itu bisa langsung dicek masukkan ke kandang si jantan, nanti mau atau tidak untuk dikawini oleh si jantan, seperti itu guys. Nanti kalau belum ya kembalikan lagi ke kandangnya. Kalau sudah ya is okay, langsung saja dikawinkan di usia 6 atau 7 bulan, seperti itu guys, tergantung masa birahinya. Kemudian ini dari pertanyaannya Mas Kelangenan, yaitu melalui Facebook ya. Terima kasih sudah bertanya di Facebook Mas Kelangenan. Semoga diberikan rezeki yang banyak, dilancarkan rezekinya dan diberikan selalu kesehatan, amin. Pertanyaannya, Bang, kelinciku kok sudah cabut bulu belum beranak ya? Nah, perlu diketahui Mas, jadi usia kelinci yang sudah waktunya melahirkan itu kan 30 hari ya setelah dikawinkan, kurang lebih itu 30 sampai dengan 35 hari ya, molor-molornya sampai 35 hari juga ada kasusnya guys, seperti itu. Jadi dicek aja Mas ya, jadi ditanggali ya. Saran saya ketika kawin itu ditulisi tanggalnya ya, kawin tanggal berapa, hitung aja 30 hari sejak itu ya, sejak kawin, seperti itu, di tanggal berapa. Nah, kemudian cabut bulunya di tanggal berapa. Jadi kalau kurang beberapa hari, misalnya tanggal 30 kawin, kemudian tanggal 30 yang akan datang itu kemungkinan akan melahirkan ya, seperti itu. Jadi kalau cabut bulunya di sebelum tanggal 30 itu oke, tidak apa-apa ya, karena memang belum waktunya untuk dia melahirkan. Tapi sudah mendekati ya, karena itu ciri-ciri dari kelinci yang akan segera melahirkan adalah cabut bulu guys. Ada kasus teman saya dulu, kelincinya itu 3 hari sebelum melahirkan sudah cabut bulu guys. Jadi tenang aja buat Mas Kelangenan ya. Jadi tenang aja, tunggu sampai jatuh tempo di tanggal kalender yang sudah Mas tandai, itu sudah sampai pada waktu itu gitu loh. Usia maksimal kehamilan kelinci itu sampai 35 hari ya. Jadi kalau sudah lewat 35 hari ya berarti itu adalah hamil semu, seperti itu. Bisa dicek hamil semu itu apa, itu silakan dicek di channel saya guys, karena saya juga sudah membagikan apa itu hamil semu, seperti itu guys. Itu jawaban saya Mas Kelangenan ya. Jadi tenang aja ya, tunggu aja sampai dengan usia kehamilan 30 hari sampai 35 hari, seperti itu. Kemudian ada lagi dari Mas Diki lagi, ini yang luar biasa ini, sahabat kita Mas Diki Aditya, terima kasih. Pertanyaannya adalah, Mas, umur berapa kelinci bisa dikawinkan? Ya sama ya, pertanyaannya sama dengan teman-teman tadi. Jadi ya usia kelinci yang sudah bisa dikawinkan itu ya 6 atau 7 bulan, seperti itu Mas Diki ya. Tadi sudah saya jawab ya pertanyaannya dari teman-teman yang lain. Kemudian dari MHD ya, Muhammad ini ya, Arif Anwar. Pertanyaannya adalah, kenapa kelinci kalau sudah keluar box lama-lama mati, Mas? Ya begini, kalau kelinci yang sudah keluar box itu biasanya adalah usia kelinci sekitar ya 20 hari sampai 1 bulan guys. Itu adalah anakan kelinci yang sudah bisa keluar box ya, seperti itu. Jadi itu adalah usia kelinci yang rentan-rentannya terjadinya kematian guys. Karena menurut pengalaman saya ya seperti itu ya.
Jadi kelinci saya yang rentan mati itu di usia 1 bulan sampai 2 bulan guys, seperti itu. Jadi usia sapih kelinci kebanyakan itu. Jadi kalau sudah keluar box, sebisa mungkin pakannya itu diperhatikan betul mas. Jadi pakan dan kebersihan kandang, kemudian menyapih kelincinya itu di usia 2 bulan seperti itu, biar maksimal, biar benar-benar matang untuk berpisah dengan indukannya. Itu saya antisipasi, yaitu saya sapih di usia 2 bulan. Itu bisa insya Allah meminimalisir terjadinya kelinci sakit ya, kelinci sapiannya sakit seperti itu. Jadi ya memang seperti itu ya, usia kelinci yang rentan mati itu di usia kelinci 1 bulan sampai 2 bulan yang sudah keluar dari box mas. Itu banyak faktor lah ya, banyak faktor yang menyebabkan itu ya, tergantung situasi dan kondisi ya. Maksudnya situasinya seperti apa ya, di musim penghujan atau tidak. Kalau di musim penghujan itu jelas faktor cuaca juga berpengaruh ya, berpengaruh besar terhadap kesehatan kelinci kita. Nah, kondisinya seperti apa? Kondisi kandang ya, kondisi kandang dan kondisi pakan itu ya berpengaruh juga. Kandangnya kotor, kemudian juga kandangnya ya jarang dibersihkan ya, kotor, banyak bakteri. Kemudian pakannya juga asal mas, karena usia sapi usia 1 bulan sampai 2 bulan itu rentan terjadi mencret, kembung dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin pakannya dikontrol. Kalau memang dikasihkan hijauan itu ya dilayukan terlebih dahulu, dan jangan dalam keadaan basah dikasihkan seperti itu mas. Kemudian sebisa mungkin diberikan vitamin ya, banyak vitamin ya, merek-merek vitamin kelinci, jamu kelinci yang bisa diberikan ya tapi dengan porsi yang sedikit ya, secukupnya aja, sesuai dengan petunjuk yang ada. Bisa dicampurkan di air minumnya seperti itu guys, atau bisa lagi diberikan pelet ya. Pelet itu juga bisa meminimalisir terjadinya sakit kembung ya, kemudian mencret. Kebanyakan memang kembung dan mencret ini disebabkan dari cuaca dan pakan guys, seperti itu. Pakannya hijauan yang basah, yang banyak bakteri, kemudian yang tidak layu, banyak getahnya, kemudian faktor cuaca dan lain sebagainya. Itu dia pertanyaan dari Mas Arif Anwar, seperti itu guys. Nah oke guys, cukup sekian pertanyaannya dari teman-teman kita semuanya, sahabat-sahabat kita. Terima kasih teman-teman para peternak pecinta kelinci dan pemirsa penonton setia video saya channel ini. Buat kalian semuanya sudah komen, semoga diberikan kesehatan selalu dan juga dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe dulu, like videonya, dan share ke teman kalian. Lain kali saya janji akan berikan lagi jawaban-jawaban dan respon saya terkait dengan pertanyaan kalian di dunia kelinci guys. Nah oke guys, terima kasih ya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa di subscribe dulu, like videonya, dan share ke teman kalian guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.